A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya untuk kita semuanya. Terus bersyukur, terus berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, apapun kondisi hidup kita. Baik saat ini sedang lapang atau sulit sekalipun, kita harus selalu bersyukur. Bersyukur yang diambil Allah cuma hartaku. Bersyukur yang diambil Allah bukan kesehatanku. Ya, selalu bersyukur. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di CBU, sesi CBU, curhat bareng Umi. Kali ini ada curhatan dari sahabat kita yang sebelumnya beliau pernah ada curhatan beliau juga saya bahas di video beberapa hari yang lalu. Saya tidak tahu beliau simak apa enggak. Dari Sirajul Abdul. Nggak tahu nih akhi apa ukhti ya, akhwat apa ikhwan, nggak tahu nih, karena kadang banyak sekali yang pakai akun cowok tapi ternyata cewek ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Maaf ya Umi, kenapa setelah saya rajin ibadah, sholawat, sholat sunnah dari zuha, tahajud, taubat, hajat, sholawat kulakukan semua, kok malah ekonomi saya tambah sulit lit. Saking sulitnya ditambahi sulit lit gitu ya, sampai nggak punya uang, hutang malah makin nambah terus. Orang-orang pada nagih semua, dari BMT riba tuh, leasing riba tuh, koperasi riba, teman, orang pribadi nagih barang-barang. Apa yang salah dengan saya ya? Maaf ya, ini sharing aja Umi, bukan bermaksud suuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Dia takut tuh kalau saya katakan suuzon ya. Allah itu pasti membalas setiap amal soleh kita. Dan Allah itu kalau balas amal soleh kita itu dengan cara kontan, gak dicicil. Gak dicicil. Karena Allah itu Al-Ghani, Allah itu Al-Mughni, Sang Maha Kaya, Sang Maha memberi kekayaan. Salah satu balasan kontan di dunia bagi hambanya yang beramal soleh adalah kenikmatan beribadah. Ya, lain lagi nanti di akhirat. Balasan kontan yang paling luar biasa istimewa ini adalah kenikmatan beribadah. Tetapi
ya kan? Tetapi masalahnya nggak semua kita bisa merasakan itu, merasakan kenikmatan beribadah. Karena nggak mudah, kita ini manusia, kita ini bukan malaikat, kita ini dikaruniakan nafsu, diberikan nafsu. Kalau malaikat nggak ada nafsu. Malaikat patuh aja deh, karena dia nggak punya nafsu. Kita ini manusia, kita punya nafsu. Jadi kalau mau merasakan kenikmatan beribadah, nafsu-nafsu itu harus ditundukkan dulu. Salah satunya adalah nafsu kita pada kecintaan kepada duniawi. Yang awalnya melakukan sholat tadi, sholawat tadi, rajin ibadah tadi, dengan dorongan-dorongan, dengan embel-embel di belakang ya, karena ingin hajatnya ini kabul, karena pengen punya rumah, karena pengen utangnya lunas, karena apa segala macam itu coba perlahan ditundukkan. Emang gak mudah, tapi bukan berarti gak bisa. Ada yang menundukkan nafsunya itu sampai puluhan tahun ada yang tahunan aja ada. Tapi ingatlah, mujahadah kita dalam beribadah atau perjuangan kita yang sungguh-sungguh dalam beribadah itu juga sebetulnya sudah merupakan kenikmatan beribadah. Contoh, jenengan tuh susah sekali bangun tengah malam untuk sholat tahajud, karena sholat tahajud harus tidur dulu. Biasanya itu ngantuknya luar biasa, tapi jenengan paksakan. Walaupun dengan keadaan terpaksa tadi itu, kalau jenengan lakukan terus menerus, jenengan paksa terus diri jenengan, itu adalah bentuk kenikmatan ibadah jenengan. Jadi balasannya Allah itu nggak melulu hajat kita langsung terkabul saat itu juga. Bisa jadi di awal itu jenengan udah dibalasnya kontan sama Allah dalam bentuk kenikmatan beribadah. Makanya saya selalu katakan, bisa jadi apa yang jenengan minta itu harta, tapi Allah kasihnya dalam bentuk kenikmatan beribadah, dalam bentuk kenikmatan kesehatan, dalam bentuk kenikmatan keluarga yang masih harmonis. Karena berapa banyak saudara kita yang sakit diambil kesehatannya, berapa banyak saudara kita yang dicabut kenikmatan berumah tangga, pecah rumah tangganya, ya kan? Bermasalah dengan anak-anaknya, bermasalah dengan pasangannya. Kalau panjenengan saat ini yang jenengan rasakan hanya kesusahan dalam hal ekonomi, tapi di sisi lain jenengan punya kenikmatan, misalnya rumah tangga jenengan baik-baik saja, anak-anak jenengan pun masih beribadah dengan baik, hubungan jenengan dengan orang tua, dengan mertua baik-baik saja, jenengan sampai sekarang di masa pandemi juga sehat walafiat, ya kan? Mungkin sempat kena COVID tapi kembali sehat, itu juga kenikmatan. Jadi terus berbaik sangka saja kepada Rabb kita. Nah, yang selanjutnya yang di sini saya mau bahas, mau highlight adalah ada pernyataan jenengan di situ bahwa setelah saya rajin ibadah. Nah, pernyataan menyatakan diri rajin ibadah itu kurang baik ya, mohon maaf, itu kurang baik. Karena kalau kita sudah merasa saya ini udah rajin, nah itu yang bahaya. Itu ada problem dalam diri jenengan. Karena apa? Merasa sudah rajin. Yang paling bagus itu adalah ketika kita sudah melakukan amal soleh apapun itu, ya kan? Nggak cuma sedekah, habis sedekah kita lupakan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui, ya kan? Itu yang dikiaskan kan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukan cuma ibadah sedekah aja, ibadah sholat pun sama. Kita sudah lakukan sholat, kita lupakan itu, kita jangan ingat-ingat itu. Karena kalau kita ingat-ingat itu, nanti jatuhnya kita merasa diri kita sudah banyak melakukan amal soleh. Ini bahaya buat kita. Yang paling bagus adalah kalau kita merasa diri kita ini banyak dosa dan kurang-kurang terus melakukan ibadah. Kita merasa kurang melakukan ibadah sehingga kita berupaya untuk terus melakukan ibadah. Tapi kalau kita sudah merasa, saya ini udah rajin ibadah, tapi kok Allah masih buat hidup saya gini-gini aja, itu bahaya buat diri jenengan. Karena jatuhnya apa? Jatuhnya nanti jenengan kufur nikmat. Rasa sudah melakukan banyak hal, tapi ternyata Allah nggak kasih sesuai harapan. Ya, ini bahaya. Yang paling bagus adalah kalau kita merasa bahwa ibadah kita itu kurang. Jadi kita terus berupaya melakukan ibadah. Oh, barangkali Allah belum kasih itu karena memang saya masih kurang ibadahnya.
Oh, barangkali saja Allah belum kasih karena saya masih banyak sekali dosanya. Penting sekali muhasabah diri. Buat akhi Sirojul Abdul, utang yang jenengan sebutkan tadi kan kebanyakan ya, sebagian besar dan bahkan mungkin semuanya, karena panjenengan pernah menyatakan satu kalimat yang tetangga, utang di teman, semuanya riba. Berarti rentenir kan. Kalau sampai seperti itu berarti apa? Berarti jenengan sudah nyemplung riba terlalu dalam. Riba itu dosa besar. Ancamannya nggak main-main. Siapa saja yang menjadi pelaku riba dilaknat Allah. Ingat, dilaknat Allah. Ya kan? Kita dimusuhi satu keluarga aja kita nggak enak diem-dieman. Kita dimusuhi satu RT aja kita nggak enak. Mau keluar rumah dimusuhin satu RT, nggak ada yang nyapa kita. Apalagi kalau kita dilaknat Allah, itu sengsara sekali. Nah, panjenengan selama menjadi pelaku riba itu pernah nggak melakukan taubatan? Sudah melakukan taubatan belum? Sudah sadar belum itu dosa riba? Sudah punya niat belum untuk melakukan taubatan nasuha? Taubatan nasuha itu nggak cuma sholat taubat aja lalu kemudian besoknya nyemplung lagi ngambil pinjaman di leasing, bukan. Taubatan nasuha itu betul-betul menyadari itu dosa besar dan berjanji nggak akan pernah menyentuh lagi. Kalau jenengan sudah lakukan itu, jenengan sudah lakukannya dengan ikhlas apa belum? Itu satu. Terus, satu lagi, karena jenengan nyemplung riba, tentunya selama ini jenengan sedikit banyak jenengan makan itu riba. Jenengan masukkan ke dalam mulut makanan haram dari sumber riba. Jenengan jadikan minuman, belikan minuman, es teh manis. Itu menjadi haram karena sumbernya haram riba. Jenengan belikan pakaian. Jadinya pakaian yang haram karena dari hasil yang haram. Barang siapa masih memakai pakaian haram, masih memakan makanan haram, masih meminum minuman haram, tidak akan dikabulkan doanya. Sekalipun dia menangis darah, ini bukan saya yang bicara, tapi ini sabdanya Rasulullah. Ya kan, dikisahkan Rasulullah di hadapan para sahabat, ada seorang laki-laki berjalan di tengah safar dalam keadaan musyafir. Yang mana doa musyafir itu pasti ijabah. Lelaki ini menengadahkan tangan ke langit. Itu menjadi tanda. Menjadi salah satu syarat doa ijabah. Dia laki-laki ini menyebut nama Robnya. Ya Rob, ya Rob. Itu juga menjadi salah satu syarat doa ijabah. Berarti laki-laki ini sedang memenuhi berapa? Udah 3 unsur. Dia dalam keadaan musyafir, ya kan? Dalam keadaan di dalam safar. Dia menengadahkan tangan ke langit. Dia menyebut nama Robnya. Dia memenuhi 3 unsur untuk dikabulkan doanya. Tetapi kenapa tidak dikabulkan doanya? Sebab dia memakan makanan haram. Sebab dia meminum minuman haram. Sebab dia memakai pakaian haram. Itu menjadi penghalang. Malaikat membawa rahmatnya Allah tadinya mau turun, gak jadi turun pada jenengan. Karena apa? Dilihat dalam diri jenengan masih melekat pakaian haram. Dilihat dalam tubuh jenengan masih memakan makanan haram dan belum mohon ampun kepada Allah. Muhasabah diri aja terus, cari terus. Muhasabah diri, tapi berbaik sangka terus kepada Allah. Mungkin Allah masih pengen saya lebih giat lagi. Gitu. Mungkin selama ini saya sholat tahajudnya mungkin ada yang kurang. Rakaatnya saya tambahin coba. Mungkin ada yang salah dalam diri saya. Mungkin ada dosa-dosa lain yang masih menghalangi rahmatnya Allah turun. Oh mungkin dulu saya pernah durhaka zaman saya sekolah SMA dulu sama orang tua saya. Oh mungkin saya pernah menyimpan rasa sakit hati sama mertua. Oh mungkin saya pernah memarahi istri saya dan istri saya gak ridho akan itu. Mungkin saya pernah menyakiti hati tetangga saya. Mungkin saya pernah, mungkin hanya sepele. Kelihatannya mungkin sepele, kita potek bunganya dia, kembangnya tetangga. Tetangga lihat dari dalam rumah, tetangga sakit hati. Bisa jadi itu menjadi sebab rahmatnya Allah itu nggak turun. Karena apa? Ada satu hati yang sakit hati karena akibat perbuatan kita. Coba panjenengan muhasabah diri, renungkan, ingat-ingat dulu pernah melakukan dosa-dosa apa. Yang saya itu belum pernah minta maaf kepada manusia itu. Dosa terkait kepada hubungan kita terhadap manusia, kita harus minta maaf kepada manusianya. Baru kita mohon ampun kepada Allah. Kita cuma minta ampun kepada Allah, tapi kita nggak minta maaf sama manusianya, Allah nggak ridho. Kita harus selesaikan dulu urusan dengan manusianya, kita mohon ampun kepada Allah. Barangkali saja ada dosa itu. Barangkali saja ibadah panjenengan itu masih belum ikhlas. Upayakan terus, nggak apa-apa. Upayakan terus. Yang jenengan tadi merasa udah rajin, redam itu. Tapi lakukan terus. Jangan justru
Takutnya nanti gini, jenengan merasa udah rajin, setan masuk ke sana, setan hembuskan was-wasnya. Udahlah, si Rojul, kamu itu udah rajin ibadah, tapi nyatanya apa? Mana? Tuhanmu itu loh, nggak tolong kamu. Yang dikhawatirkan seperti ini. Nanti kita kemakan hasutan setan, jadinya kita males ibadah. Kalau jenengan sudah merasa ya rajin ibadahnya, teruskan terus. Barangkali dengan itu Allah ridho, tapi redam terus. Redam terus nafsu duniawinya, tundukkan terus itu. Yang membuat kita merasa ujub ya, merasa hebat dengan diri kita, ibadah kita merasa paling rajin, ya udah bagus, tapi Allah belum kasih. Itu sifat ujub dihembuskan oleh setan. Diredam terus itu. Ya, gempur kalau udah ngerasa saya rajin ibadah, enggak, saya belum rajin. Ibadah saya belum ada apa-apanya. Saya harus terus ibadah supaya Allah ridho kepada saya, gitu. Dengan panjenengan tadi itu ya, dengan panjenengan mujahadah terus ya, berjuang terus, melawan nafsu tadi itu, berjuang terus, insya Allah Allah ridho dengan itu. Sudah tahu kelemahan jenengan itu selalu, saya tuh lemahnya tuh ibadah sedikit aja udah merasa paling suci, udah merasa paling bagus ibadahnya, udah merasa paling rajin. Jenengan sudah menyadari seperti itu. Harus diredam terus, harus ditekan terus. Tidak, ibadah saya masih kurang. Ibadah saya belum benar gitu. Jenengan bertanya seperti ini aja itu ada upaya jenengan. Itu bentuk mujahadah jenengan. Upaya jenengan untuk memperbaiki diri terus. Itu bagus. Insya Allah dengan itu Allah ridho kepada jenengan. Percayalah janji Allah ya. Bahwa setelah kesulitan itu ada kemudahan. Panjenengan perbanyak saja itu. Baca surah Al-Insyirah. Sampai di ayat ke-5, ayat ke-6. Resapi betul-betul. Di sana ada janjinya Allah. Bahwa Allah berjanji setelah kesulitan ada kemudahan. Percaya jenengan. Kalau jenengan mau hijrah meninggalkan riba, leasing, BMT, segala semua itu tadi, insya Allah pasti suatu saat akan lunas. Pasti lunas. Gak mungkin enggak. Toh Allah izinkan kok ini terjadi dalam hidup saya. Mungkin Allah mau saya ambil hikmahnya supaya saya mengenal apa itu hukum riba. Supaya saya gak sentuh lagi riba. Sekarang saya sudah sadar ya Rob, saya itu melakukan dosa besar. Saya pengen taubat. Mudahkan ya Rob, ridhoi ya Rob. Izinkan ya Rob utang-utang riba saya lunas. Saya janji ya Rob, saya gak akan pernah sentuh lagi riba. Apapun kondisi saya. Kalau di dalam hati jenengan tertanam itu, insya Allah pasti Allah mudahkan. Percaya itu. Yang janji ini Allah bukan manusia. Kalau manusia janji mungkin meleset atau melenjani ya. Tapi ini Rob kita yang berjanji. Rob kita sudah berjanji. Siapa saja yang bersabar. Siapa yang bersabar dalam ujian. Setelah ujian itu ada kemudahan. Semoga seluruh hutang panjenengan segera lunas. Allah limpahi panjenengan rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat dari berbagai arah yang Allah ridhoi. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.